Perkenalkan, saya atas nama Eka Dektirta, NIM 20014141212, kelas 4E, program studi PGSD. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang asal-usul Danau Toba. Kisah ini bermula dari seorang pemuda yang bernama Toba. Ia merupakan anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Pekerjaan sehari-hari Toba yaitu memancing dan bekerja di ladang. Nah, pada suatu hari, Toba memutuskan untuk memancing di sungai untuk dijadikan sebagai lauknya pada saat makan malam. Beruntungnya, mata kail yang dilemparkan Toba berhasil menangkap seekor ikan yang sangat besar. Ikan tersebut menarik perhatian Toba karena ukuran serta bentuknya yang berbeda dari ikan-ikan yang lain. Warna ikan itu adalah kekuningan dan sisik-sisiknya kuning keemasan. Dia segera pulang ke rumah dan di sepanjang jalan ia sangat bahagia karena memiliki cukup ikan untuk makan malamnya nanti. Dia segera memindahkan ikan tersebut ke bak yang berisi air yang bersih. Dia ingin ikan itu tetap segar saat dimasak, sehingga rasa ikan tersebut sangat baik. Setelah menempatkan ikan di dalam bak, ia menyiapkan bumbu-bumbu dan kayu bakar yang diperlukan dalam proses memasak nanti. Sayangnya, kayu bakar di rumahnya habis, dan kemudian dia segera bergegas ke hutan untuk mencari kayu bakar. Nah, setelah beberapa jam kemudian, dia pulang ke rumah dan membawa kayu bakar yang cukup banyak untuk memasak ikan tersebut. Namun, sesampainya di rumah, dia terkejut karena ikan yang dia simpan di bak hilang. Dia hanya menemukan kepingan emas dan melihat seorang gadis cantik yang sedang duduk di kamarnya. Kemudian seorang gadis pun memberitahukan siapa dirinya sebenarnya. "Tuan, aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegangku atau yang menyentuhku. Karena Tuan telah memegangku, maka aku pun berubah bentuk menjadi manusia seperti Tuan saat ini," ungkap perempuan cantik tersebut. Karena kecantikan yang dimiliki oleh perempuan itu, Toba meminta izin untuk menikahinya. Perempuan itu lantas setuju, tetapi Toba harus bersedia memenuhi syarat yang diberikan oleh perempuan tersebut. "Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan," jelas perempuan tersebut. Toba pun menyetujui dan mereka pun menikah. Pernikahan tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Keduanya hidup dalam kebahagiaan dan juga kesederhanaan.
sehingga akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian yang cukup nakal dan sulit untuk dimintai tolong. Bahkan Samosir hanya ingin tidur-tiduran saja di rumah tanpa membantu siapapun. Tidak hanya itu, Samosir memiliki nafsu makan yang sangat tinggi dan membuat Toba harus mencari lauk pauk yang lebih dari biasanya. Suatu hari, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk segera mengantarkan makanan kepada ayahnya, Toba yang ada di ladang. Meski malas, Samosir akhirnya mengiyakan permintaan ibunya, dan ia bergegas berjalan menuju ke ladang. Sayangnya, baru sampai di setengah perjalanan, Samosir merasa lapar dan memutuskan untuk memakan setengah bekal yang diberikan sang ibu untuk ayahnya. Sesampainya Samosir, Toba mengetahui bahwa makanan yang dibawa Samosir hanya setengah saja. Toba pun marah dan membentak Samosir. Toba bahkan tidak sengaja mengatakan kepada Samosir bahwa ia adalah anak dari seekor ikan. Mendengar hal ini, Samosir pergi ke ibunya dan mengadukan apa yang telah dikatakan Toba. Apa yang diceritakan Samosir membuat sang ibu marah kepada suaminya. Toba yang telah melanggar janji. Tidak lama setelah itu, Samosir dan ibunya menghilang, dan tanah yang sebelumnya dipijak oleh mereka mengeluarkan air yang begitu banyak, sehingga air tersebut dalam sekejap membuat seluruh daratan yang ada di sekitarnya dipenuhi dengan air, sehingga air tersebut membentuk sebuah danau. Kini danau tersebut dikenal sebagai Danau Toba, dan pulau yang ada di tengah danau tersebut yaitu Pulau Samosir. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.